Amin. Iya, selamat malam Bapak Ibu, makasih Bu Syulan. Selamat malam, Kak. Ya, oke, Ya, sama-sama. Bapak Ibu, ya terima kasih. Kita sekarang memasuki ke minggu kedua masa Advent. Oke. Minggu kedua masa Advent memang pesan besarannya seperti yang disabdakan oleh Yohanes Pembaptis di dalam pada misa hari Minggu ya, yaitu bertobatlah. Hari ini saya ada kirim YouTube, kebetulan hari ini kan kita merayakan hari raya Maria dikandung tanpa noda dosa. Cuman kan Ya. kenapa sih Maria dikandung tanpa noda dosa, lalu kaitannya dengan masa Advent itu apa gitu. Jadi sebetulnya ada kata-kata yang sama, yaitu masa Advent itu kan masa penantian nih Bapak Ibu. Jadi sebetulnya ketika hari ini malaikat Gabriel datang kepada Bunda Maria, lalu di mana Bunda Maria telah dipersiapkan dengan sangat hati-hati, karena Bapak Ibu tahu juga Bunda Maria juga adalah tabut perjanjian baru. Kalau kita lihat di Imamat, itu bagaimana tabut perjanjian itu disiapkan oleh Allah, sangat persis sekali. Mungkin Bapak Ibu yang pernah baca Taurat itu kan salah satu bacaan yang susah dimengerti dan diulang-ulang dan sangat detil adalah ketika menjelaskan tabut perjanjian itu seperti apa. Yang mana nantinya tabut perjanjian itu akan berisi tongkat, 10 perintah Allah dan buah mana, roti mana. Nah, kalau kita melihat Bunda Maria di hari ini kita peringati sebagai Immaculate Conception, yaitu yang dikandung tanpa noda, itu kita artikan karena Bunda Maria sama dengan tabut perjanjian, yaitu tabut perjanjian baru yang telah disiapkan oleh Allah, sehingga masa Bunda Maria yang disiapkan setelah oleh Allah dengan penuh kesucian itu sampai Tuhan Yesus mau tinggal di rahim seorang manusia dan sama menjadi kita, akhirnya Sang Sabda telah menjadi daging. Nah, jadi masa penantian itu ternyata kalau kita ikuti dari masa hari ini, itu kan adalah menggambarkan bahwa masa penantian harus dilakukan dengan penuh kekudusan, dengan penuh kesucian. Kalau ditanya kenapa dengan penuh kesucian atau dengan penuh kekudusan, karena kita sedang menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu udah dapat ya. Jadi apa kaitan antara Advent dengan Maria dikandung tanpa noda dosa? Artinya bahwa Maria yang dikandung tanpa noda dosa adalah merupakan suatu persiapan sambil menantikan Yesus yang mau tinggal dalam rahim sang Bunda. Jadi sang rahim dan Bunda itu sendiri sudah siapkan dengan penuh kekudusan. Nah, itu mudah-mudahan atau bisa membuat kepada kita juga menjadikan kita benar-benar menyiapkan diri kita, terutama setelah kita baca bacaan di hari ini. Ini mungkin yang awal ya, ketika kita masuk ke yang kedua. Oleh karena itu, seperti di hari Minggu kemarin Yohanes Pembaptis mengatakan bertobatlah, atau Yesaya mengatakan jalan-jalan akan diluruskan, semua hambatan-hambatan harus dikeluarkan karena Tuhan akan hadir. Kalau Tuhan akan hadir, yang ada itu hanya ada jalan kekudusan atau kesucian kalau menurut Yesaya. Sehingga kita dalam menyiapkan Advent kali ini diharapkan pertobatan itu menjadi sikap kita agar kita mencoba benar-benar menyiapkan hati kita untuk
menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Nah, itu yang bacaan hari ini yang nanti mau dengar di YouTube, nanti Bu Syulan atau Pak Hasim bisa sharing ke teman-teman. Itu yang pesannya hanya pendek, hanya 5 menit. YouTube-nya hanya kepikiran kenapa ya harus merayakan Immaculate Conception hari ini, dan baru saya bisa mengerti namanya itu kaitannya dengan Advent. Lalu di masa bulan keluarga ini, KAJ menawarkan kepada kita setelah minggu lalu kita belajar bahwa bertoleransi itu adalah suatu jembatan untuk membuat kita guyup ataupun hidup kedamaian di tengah keberagaman. Lalu yang menjadi pertanyaan kita kan, siapakah sesamaku? Nah, kembali dari sifat manusia yang pada awalnya lebih menyenangi bersama dengan yang sama cirinya dengan kita, entah dari ras, entah dari agama, entah dari suku, entah dari status ekonomi dan lain sebagainya, membuat manusia itu seperti ada layer dalam membangun relasi. Makanya kan saya suka cerita, wah dia kaum jet set. Wah, berarti memang gaulnya ya antara mereka. Mereka mungkin nggak bisa gaul dengan yang agak di bawah atau dan sebagainya karena secara dalam tanda kutip, secara kasta itu berbeda. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mengapa demikian? Karena mungkin kalau kita pikirkan, karena manusia mungkin merasa atau ingin kondisi yang pertama, kondisi dia aman, nyaman. Yaitu adalah ketika bersama dengan temannya yang semirip tadi lah. Saya ambil contoh misalnya, saya sering perhatikan, aduh kenapa di Permata Buana tuh ada PDS. Jadi saya bilang, aduh PDS itu guyup ya, pergi kemana bareng-bareng. Coba hitung-hitung, memang itu kurang lebih selisih umur dari saya itu sekitar 9 tahun. Oh oke, mereka bisa pergi sama Romo Herman kemana, bisa balik kemana, pergi bareng-bareng. Jadi mereka ya range-nya 58, 59-an lah. Oke, saya ngeliat begitu. Terus kemudian saya waktu lari ketemu sama Pak Deden. Wah, Pak Dik-Dik jangan deket-deket. Terus kemudian dia ngobrol, terus dia mau kemana Pak? Mau ke PIK makan bakmi. Saya cek teman-temannya. Ada Pak Deden, ada teman-temannya, beberapa teman gereja yang kurang lebih juga seumur. Nah ini kan menarik. Jadi sebetulnya tanpa disuruh, si manusia itu kan berkolaborasi dengan kira-kira yang sejenis gitu. Nah lalu kan pertanyaannya kan apabila kita klasterkan seperti itu kan, begitu banyak manusia, di antara kalau misalnya cerita katakanlah dari strata ekonomi, maka ada yang atas, ada yang tengah, ada yang agak tinggi atau agak tengah sampai dengan golongan yang paling bawah. Lalu di sini yang jadi pertanyaan nanti yang ketika kita sama-sama itu kan, kenapa atau kondisi apa sih manusia itu mau misalnya turun dari atas ke bawah, atau mungkin dari bawah dia naik ke atas, ataupun dia kemana aja gitu. Nah saya menemukan sebetulnya kalau saya coba refleksikan, manusia relatif tidak terlalu terlihat, saya katakan terlalu terlihat perbedaannya ketika mereka berlakukan sosial interaksi di gereja. Makanya kalau di gereja kan di depan altar nggak pernah ada si ini yang kaya duduk di depan, yang nggak kaya duduk di belakang. Ya karena kan kita pada dasarnya semua sama di hadapan manusia, di hadapan Allah. Jadi kita bisa melihat ketika kita di hadapan Allah, maka semua strata ekonomi yang dunia ini tawarkan kepada kita itu tidak ada. Tidak ada. Yang ada adalah ketika kita dibaptis, kita semua adalah anak-anak Allah. Sehingga kita harus memperlakukan, katakanlah, siapapun yang ada sekitar kita itu sebagai saudara kita. Arti kan yang
yang apa tuh namanya, yang menyatukan kita itu kan adalah Tuhan. Nah, satu, berarti kan udah dapat poinnya. Oh, oke, berarti kenapa ada perbedaan? Oh, sebetulnya itu di dunia yang mengatakan ada si kaya, ada si miskin, ada suku ini, suku itu, dan sebagainya. Tetapi semua bisa bersatu ketika kita misa di depan gereja, semua sama. Mau duduk siapa duluan di depan, tidak ada masalah. Maka Tuhan udah menyatakan bahwa semua manusia adalah sama di hadapan Tuhan. Nah, sehingga dalam praktek kita, terutama dalam tahun yang tadi saya, kamu, kita bertetangga ini, maka kita ketika bertetangga, maka muncul kamu, saya, kamu, kita bertetangga. Siapakah tetangga tersebut? Yang pertama bisa benar-benar tetangga yang ada di sebelah-sebelah kita. Tinggal pertanyaannya kan, seberapa jauh atau seberapa frekuensi kita bergaul dengannya. Misalnya kalau kita kan di Katolik, oke, rumah saya kosong, rumah orang ada rumah Katolik. Relatifly mungkin rumah 2, 3, 4 yang bukan Katolik, kita nggak terlalu kenal, tetapi karena kita sesama Katolik, kita ketemu, kita kenal. Pada saat kita kenal rumah keempat dan rumah ke-1, maka rumah 2, 3, rumah 2, 3 itu akan terlewatin karena mungkin mereka tidak berelasi, tidak ada dalam satu iman dengan kita. Sementara rumah 1 dan rumah 4 dia berelasi karena dia satu iman. Nah, pertanyaannya kan bagaimana kita bertetangga dengan 2 dan 3? Nah, itu mungkin bisa menjadi pertanyaan. Dan kenapa kita tidak mau masuk ke dalam rumah 2 dan 3? Ya kebetulan saya ketua RT saja, mau tidak mau harus tahu, harus kenal ke segala macam orang di sana. Dan saya melihat sebetulnya menjadi ketua lingkungan dan menjadi ketua RT sama-sama baik, tetapi memang berbeda berbeda maksud dan tujuannya gitu. Kalau ketika kita ketua RT, justru kita bagaimana sebagai menjadi seorang Katolik itu mencoba untuk ya hadirlah di antara semua saudara atau tetangga tadi yang bukan Katolik. Nah, saya ini jadikan sebagai latar belakang hanya untuk menunjukkan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa sedemikian kompleksnya di luar sana, ada begitu banyaknya manusia yang berbeda dengan kita di luar sana, sementara saya ada di sini sebagai satu individu yang memang saya ingin berelasi dengan orang yang membuat saya nyaman. Nyaman itu dalam arti kata ya enak lah gitu. Nah, sehingga muncullah ke dalam bacaan yang nanti sama-sama kita akan dalami. Ini ceritanya Yesus diundang sama seorang Farisi. Terus kemudian di dalam undangan tersebut, jadi ini sebetulnya memang cerita tentang inklusivitas ya. Nah, nanti saya akan coba bacakan di Lukas 14 ayat 12 sampai dengan 14. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia. Jadi Yesus diundang ke tempat orang Farisi. Terus Yesus berkata kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Nah, kalau kita sama-sama dengarkan apa yang Yesus katakan, supaya kita mencoba melink ke yang
tadi saya jelaskan sebagai latar belakang, maka kan di sini sebutkan apabila engkau mengadakan perjamuan, kita tahu kalau perjamuan itu kan merupakan apalagi di zaman bangsa Yahudi dan juga sekarang adalah suatu situasi di mana kita ingin membagi kebahagiaan. Ya kan, perjamuan, ayo kita makan-makan deh, itu pasti ada satu sukacita, ada satu kebahagiaan. Nah, itu perjamuan. Makanya kan sering disebutkan kerajaan Allah itu adalah perjamuan anak domba, perjamuan nikah, perjamuan kawin anak domba. Itu untuk menunjukkan bahwa setiap manusia termasuk kita ini diundang ke perjamuan anak domba, yaitu bahwa nanti kita mau apapun yang kita lakukan itu adalah kita mempersiapkan diri agar kita nanti pada saat kita sampai kepada perjamuan anak domba, kita benar-benar telah menggunakan pakaian pesta disebutnya. Karena kalau kita nggak menggunakan pakaian pesta, kita akan diusir dan dibuang atau diusir keluar karena engkau tidak menggunakan pakaian pesta. Jadi kata-kata perjamuan ini menggambarkan suatu keadaan yang memang dia si pemilik pesta atau perjamuan ini memang sedang dalam keadaan sukacita. Yang jadi pertanyaan kan sekarang, siapakah yang umumnya diundang? Pasti yang mau diundang, yang umum diundang itu pertama sahabat, udah pasti. Saya rasa nggak zaman dulu, zaman sekarang pun kita seperti ini. Kedua, saudara-saudara yang kalau diajak ngomong nggak banyak nyinyir. Kalau orang bilang sekarang, ya aduh kalau saya ngundang dia nyinyir melulu. Kan kita juga malas lah ngundangnya. Berarti sahabat, saudara, atau kaum keluarga, atau tetangga-tetanggamu yang kaya. Diartikan di sini yang kaya karena saat itu memang ada orang Farisi lah katakanlah, atau apabila ada orang memiliki yang strata ekonominya sama lah katakanlah. Kalau ditanyakan sekarang kenapa kita begitu, ya mungkin itu yang membuat kita nyaman. Tapi Tuhan Yesus mengatakan jangan engkau mengundang. Kenapa jangan engkau mengundang? Jadi ketika seorang itu dia happy atau dalam keadaan bahagia mengundang si B, maka disebutin karena mereka yang tadi diundang dan mendapatkan sukacita bersama akan membalasnya dengan mengundang engkau pula. Dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Jadi kalau kita perhatikan di sini kan ada kaitan adalah sebetulnya ketika kita mengundang sahabatnya itu kan kita harapannya mau memberi suatu sukacita kepada orang lain. Tetapi karena orang lain mampu, kayak kita lah sama tetangga kita, saya rasa Bapak Ibu juga sama. Kita kirim pempek, 2 hari lagi dia kirim buah. Udah kirim buah ya kita kirim lagi duren, dia kirim lagi sama yang terus aja TikTok. Akhirnya si barang itu muter-muter, akhirnya barangnya itu balik lagi ke rumah dia. Loh ini bukannya barang yang pertama kali saya kasih ke orang ini. Kita kan begitu, waduh ini kalau dikasih makanan kita konsumsi semua, ya perutnya pun lama-lama kan udah ini. Tapi saya melihat justru di masa COVID ini kebanyakan orang kayak orang jual ambil PO segala macam itu, orang beli itu kadang-kadang juga nggak dimakan. Kebanyakan beli dikasih buat ke orang lain. Dan saya melihat mungkin dalam waktu setahun inilah tidak pernah ada barang yang muter begitu sering kecuali zaman COVID ini. Jadi banyak sekali barang, tiba-tiba dari siapa? Oh dari si ini. Oh tiba-tiba ada barang ini. Terus kemudian kita harus beliin lagi, gantiin lagi dan sebagainya. Berarti minimal di ayat 12 Bapak Ibu bisa mengetahui bahwa apabila kita ingin membagi kebahagiaan dengan orang lain yang bisa memberi kebahagiaan, oke. Kalau bahasa ngomong tuh adalah teli, 1 lawan 1. Ya sudah, kebahagiaan kita, orang bahagia, maka disebutin kebahagiaan itu hanya selesai aja di bumi. Nah ini ayat 12 lah kurang lebih. Terus Tuhan Yesus katakan, tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, jadi artinya kalau kita mau mengadakan sukacita, mau membagikan kebahagiaan atau membagikan sukacita. Nah, ini yang menarik, yang sangat berbeda, katakanlah tidak normal, tidak seperti biasanya karena Tuhan Yesus memang selalu memberikan pengajaran yang
bukan yang seperti dunia ini ajarkan, siapa yang harus diundang? Undanglah orang miskin, undanglah orang-orang cacat, orang lumpuh, dan orang buta. Jadi ini kalau dikatakan kan orang-orang miskin berarti orang tersebut kan dalam keadaan apa ya? Saya nggak ngomong tuna harta ya, tetapi kekurangan materi. Orang cacat berarti mereka ada kekurangan di badannya, mungkin tidak bisa berdiri atau apa. Lalu orang lumpuh dan orang buta. Jadi kita ngelihat di sini orang-orang ini kalau bahasanya di KAJ adalah yang LKMD, lemah, miskin, kecil, difabel, tersingkir dan lain sebagainya. Itu kurang lebih. Nah, lalu kan kita tanya, waduh, oke, saya di sini, saya mengadakan pesta ulang tahun anak, makanya kan sering nih dipakai zaman sekarang. Aduh, ini pesta 17 tahun, ayo kemana? Yuk pergi ke panti asuhan, kan? Aduh, ya kita ulang tahun perkawinan, ayo kita kemana? Ayo pergi ke panti jompo. Aduh, saya ulang tahun lagi, keberapa lagi? Ayo pergi kemana? Kita mencoba pergi berbagi kebahagiaan dengan orang-orang lain. Yang mungkin kalau kita baca di sini, orang-orang yang LKMD ini adalah belum mengalami kebahagiaan tersebut. Dan kita mau mencoba berbagi kebahagiaan tersebut itu dengan orang-orang yang, ya kita bahasa gampangnya, berkekurangan kebahagiaan atau kekurang sukacitaan di dalam kehidupannya. Kenapa? Karena keadaan dirinya di sini miskin cacat itu adalah udah secara fisik ataupun secara materi dia berkekurangan, dia juga tidak bisa mengalami sukacitanya karena mungkin tidak pernah ada, kan tidak agak sulit si miskin mengundang si miskin untuk mengadakan perjamuan. Orang cacat mengundang dengan orang cacat untuk mengadakan perjamuan. Kalau kita perhatiin orang-orang miskin, orang cacat, lumpuh, boro-boro dia mau mengadakan perjamuan. Dia seringkali kan dalam tanda kutip bisa menyedihi, atau saya nggak bilang mengutuki ya, bisa juga mengutuki, bisa menyedihi nasib yang dialaminya. Kenapa saya begini? Kenapa saya miskin? Kenapa saya cacat? Kenapa saya lumpuh? Dan terus-terusan apa yang dosa saya lakukan? Apa yang dosa orang tua saya lakukan? Mengapa Tuhan begitu kepada saya? Dan lain sebagainya. Sehingga kalau saya pakai emotional tank ya, kalau misalnya Bapak Ibu ngikutin renungan orang tua Katolik yang walaupun udah tutup kemarin terakhir, itu saya pernah jelasin dulu emotional tank. Jadi love tanknya, tangki cintanya itu negatif. Kalau dia negatif, maka sebetulnya yang perlu dimasukkan itu adalah perhatian, kasih, dan lain sebagainya. Tapi di sini diartikan mudahnya adalah dengan kata-kata perjamuan. Lalu kan tentunya menjadi pertanyaan kita, oke, saya mau mengadakan perjamuan untuk mengundang ini. Yang penting di tempat kita kan, bagaimana perasaan hati kita ketika saya mengundang yang tadi di atas dengan yang di bawah. Challenge misalnya, challenge buat kita, termasuk buat saya. Apakah saya mengundang orang miskin, orang cacat, orang lumpuh untuk saya ajak makan di angke? Atau makan di cuantin? Atau makan di mana? Ataukah saya ketika orang-orang yang kerabat keluarga saya ajak makan fajar, ketika dengan orang-orang miskin saya makan bebek kaleo, walaupun bebek kaleo lebih enak dari fajar, saya katakanlah. Nah ini kan berarti kan ada satu gradasi. Ini kan Tuhan Yesus nggak menjelaskan makan di mana perjamuan itu. Tetapi yang dimaksudkan adalah kadang-kadang kita sendiri yang suka milah-milah itu sendiri. Pertanyaannya kan kenapa tidak? Nah ini bahan refleksi. Kenapa tidak? Ya of course lah kita perhatiin kalau para artis-artis dengan segala kita tanpa mau menjudge latar belakangnya. Mereka kan wah ini ulang tahun membagi 5.000 nasi di bara ini. Oke lah. It's very good. Saya udah period. It's very good. You just do it. Namanya juga artis. Memang mereka harus seperti itu. Tetapi kalau di tempat kita ketika saya memiliki waktu, kalau saya selalu bikin ini sesuatu yang ekstrim.
Kalau kita diberikan Tuhan umur tinggal 1 jam dan Tuhan katakan, oke, kamu boleh mengadakan pesta yang terakhir, saya undang siapa? Nah, ini kalau saya kasih, siapa yang akan saya undang? Apakah yang saya undang sahabat-sahabat saudara? Atau saya undang orang miskin, orang cacat lumpuh? Atau saya undang dua-duanya? Nah, ini mungkin bisa jadi satu bahan refleksi. Cuman kembali lagi ke pertanyaan tadi, kenapa sih Tuhan Yesus meminta kita tidak mengundang sahabat dan orang-orang kaya, tetapi mengundang orang-orang miskin? Jawabannya ada di ayat 14. Dan engkau akan berbahagia. Ini mestinya blessed. Blessed ya, yang berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Berarti artinya berbahagia di sini benar-benar kayak terberkati. Kenapa terberkati? Nah, ini menarik di sini. Karena mereka yang tadi orang-orang miskin cacat itu tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Berarti kan, oke, saya terusin. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kematian orang benar. Jadi kalau saya nangkep di sini dari perikop ini, ketika saya ada relasi dengan tetangga atau siapa sahabat, di mana saya atau kita memberikan suatu kebahagiaan bersama kepada tetangga tersebut, dan tetangga itu memberikan lagi terus-terusan seperti itu, maka apapun yang kebaikan yang kita lakukan atau kebahagiaan yang kita lakukan itu ya selesai di bumi, seperti yang saya ceritakan kepada Bapak Ibu. Tetapi ketika kita memberikan ke bawah, ini kalau saya ngelihat ke bawah nih Pak, ya supaya gampang, ini di atas ke bawah, maka yang bawah ini nggak bisa balas. Karena ini nggak bisa balas, maka yang di atas kita, yaitu Tuhan, yang akan membalas kita. Nah di sini kan sebetulnya kalau kita perhatikan bahwa kita akan lebih mendapatkan kebahagiaan ketika kita mau memberikan kepada orang yang serba kekurangan tadi. Dan kita akan terberkati karenanya, karena apa yang telah kita lakukan. Sehingga kalau kita ya mempersiapkan masa Advent ini, maka kita, mata hati kita tujuannya bukan nanti saya sebentar lagi akan booking tanggal 23, 22, 24 makan di tempat enak dengan keluarga besar karena udah lama gak ketemu. Tetapi seberapa jauh dari minggu ke minggu kita mempersiapkan kedatangan Tuhan, kita berbagi sukacita itu dengan orang-orang yang serba kekurangan. Seperti yang dilakukan oleh satu komunitas yang dia makan hari Natal, makan bersama, wah sampai gitu banyak, terus orang makan bagi-bagi selesai pulang. Ya kalau saya nangkep letterlek ya mengambil daripada perikop ini, yaitu Lukas 14 ayat 12 sampai dengan 14 ini. Tetapi kalau saya mencoba menangkap juga adalah bahwa ketika kita ingin membagi kebahagiaan, anything, anytime, kapanpun, maka selalulah ingat orang kecil lebih dulu. Mungkin itu kalau saya. Jadi bukan karena Natal, bukan karena Paskah, bukan karena Advent, bukan karena Prapaskah, tetapi kalau kita mendengarkan ngikutin Bunda Teresa adalah karena saya melihat Tuhan di dalam diri mereka. Maka motivasi itu ketika kita mau bisa mengangkat mereka menjadi sesuatu yang orang yang pertama kali kita ingat ketika kita ingin membagikan kebahagiaan. Kalau saya rasa ya we are blessed. Kita akan menjadi orang yang penuh dengan diberkati Tuhan.
bukan semata-mata diberkati karena kita mendapatkan materi dan lain sebagainya, tidak. But ya, kita menunjukkan wajah Allah ke dalam diri mereka. Itu yang terpenting. Jadi kalau kita samarikan dari sini, bukan siapakah sesamaku ini kita aplikasikan hanya di masa Advent, tetapi dia selalu jadikan kayak orang dulu pacaran, Bapak Ibu. Benar-benar orang yang selalu kita ingat dalam diri kita. Dialah orang-orang yang harus mengalami, orang pertama yang mengalami kebahagiaan yang kita alami. Dialah orang-orang yang harus mendapatkan berkat ketika kita mendapatkan berkat. Orang tersebutlah yang pertama kali kita ingat ketika ada kesempatan bahwa ada pekerjaan buat mereka. Maka ketika kita begitu, yang ada dalam pikiran kita, saya lupa, mestinya di Amsal tuh juga ada atau di Mazmur. Ketika kita mau memikirkan orang-orang kecil seperti itu di dalam pikiran kita, saya rasa Tuhan pasti sangat memikirkan kita, gitu. Karena kita nggak pernah mau memikirkan diri kita sendiri. Semoga di Advent yang kedua ini, semoga hati kita juga semakin terbuka. Kita semakin tidak mau selfish, tetapi justru kita mau merangkul terutama orang-orang yang kecil, orang-orang yang sederhana, orang-orang yang cacat, lumpuh dan buta. Jangan pernah malu ketika kita berjalan di tempat mereka, di restoran yang mewah, di restoran yang bagus. Justru kita harus merasa blessed, merasa terberkati, karena kita bisa mengajak mereka mengalami kebahagiaan seperti yang juga kita alami pada saat itu. Tuhan Yesus memberkati. Semoga kita memasuki minggu kedua masa Advent ini dengan penuh sukacita. Amin.